di atas atau sama dengan 0,7. Berarti dia lebih tinggi ya. Kebayang kalau misalkan di sini outer loading kita 0,6 di drop semua ya. Oke, kita klik calculate untuk uji validitas PLS algorithm. Jadi betul nggak sih pertanyaan ini yang kita buat itu untuk mengukur variabel penelitiannya? Tepat tidak? Handal tidak? Ketika pertanyaan diberikan ke orang yang sama di waktu yang berbeda, apakah dia menjawabnya konsisten? Nah, itu disebut reliabilitas. Ya. Kadang kesulitan di dalam persepsi ini, kuesioner itu ketika dibagikan suka-suka dia ya ngisinya. Centang aja semuanya sangat setuju. Jadi seolah-olah nggak ada masalah ya. Oke, klik start calculation. Udah Ji? Sudah. Iya, keluar. Di sini ada di binary sharp bawah. Coba Ji, ada binary sharp. Ada outer loading di bawah total effect. Di bawah Binary sharp. Ya, lihat screen saya. oh enggak Ada kelihatan sebentar. binary sharp. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Klik calculate. Udah, uji udah calculate. Sudah. LS algorithm. Udah. Sudah. Oke, kemudian di bawah, pojok kanan bawah ada start calculation. Ada? Ada, Ji? Ada. Klik. Oke, udah keluar, Ji? Sudah. Angka-angka. Sudah. Oke, kita akan melihat nilai outer loadingnya. Kita ikutin dulu perbedaan nanti antara chin dengan hair ya. Kita ikutin dulu yang hair. Yang di bawah 0,5 outer loadingnya. Ada tulisan outer loading di sini. Lihat binary result ada Ada, Bu. di bawah, kiri bawah. Ya, lihat kursor saya. Outer loadingnya klik. Oke, banyak yang merah. Merah merona. Artinya yang merah ini harus dibuang semua. Waduh, kalau gitu hilang dong indikatornya. Sengaja saya cari yang bermasalah. Kalau yang enak-enak aja, tentunya pasti pemirsa nggak mungkin langsung dapat yang enak. Pasti ketika olah data banyak yang masalah. Ya. Oke, yang merah-merah ini apakah harus dibuang semua? Tidak, kita ikuti dulu teorinya hair. Smart PLS rupanya dia tinggi ya, mengikuti Chin et al. Kalau indikator atau overloading indikatornya di bawah 0,7, default sistem dia merah. Tapi kalau di atas 0,7 lihat hijau. Ya indah kalau udah lihat hijau ya. Tapi kalau udah lihat memerah gini, aduh, rasanya muka tuh merah ya. Oke, untuk lebih mudahnya kita cek di gambarnya. Puji lihat di Ya. tulisan latihan workshop CNG ada? Ada Ji? Sudah, Bu. Oke, klik ya. Nah, sekarang kita buangin yang di bawah 0,5 dulu. Kalau dibuangin di bawah 0,7 habis indikatornya. Kita ikutin dulu teori Hare yang mengatakan bahwasannya indikator dikatakan valid jika memiliki overloading 0,5 ke atas. Oke, Ji, berapa aja yang outernya di bawah 0,05? Tekan kontrol. Sekarang tekan kontrol, jangan dilepas. Kita mau ngeblok yang di bawah 0,5 bila sekalian langsung di delete. Berarti F. X101 ada Ji. Ya. Sambil Yang tekan di kontrol yang di bawah 0,05 atau di bawah 0,5? di bawah 0,5. 0,5. 0,05 mah signifikannya. Ini korelasinya. Oke, korelasi itu paling besar 1 ya. 0 di bawah 0,5. X101 sambil tekan kontrol ya Bapak Ibu. Oke, Ji, kita lanjut. Ya. X102. Oke, Mbak Alisa sambil diketikkan ya yang tidak validnya. Kemudian X103 yang di bawah 0,5. X110. Benar nggak, Ji? Ya, sama. Oke, sekarang uji cari yang loyalitas nasabah. Mana yang di bawah 0,5? Ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang yang kepuasan nasabah ada nggak yang di bawah 0,0, di bawah 0,5? Ada. Apa aja? X 23. 203, yes. Terus udah itu aja. Itu aja. Oke,
Kemudian sekarang kita klik kanan, udah, delete. Nah, udah ke delete? Sudah. Kadang ada yang kebablasan. Dia ngeklik variabelnya, akhirnya variabelnya hilang. Gimana caranya? Undo. Nggak usah panik, undo. Ya. Jadi kita ulang lagi aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada salah-salah pencet, itu undo. Lupa misalkan, aduh Bu kok hilang satu variabel ini hilang semua. Wah jangan panik, langsung undo. Muncul lagi. Oke, kita mulai lagi. Klik apa Ji? Klik kontrol. Uji validitas lagi, balik Oh, lagi. yang balik lagi, Bu. Klik apa? Kau? Oh, calculate, terus kemudian PLS algorithm, terus abis itu start calculation. Nah, dulu pelan-pelan. Pelan-pelan iya, hilang. ya. Calculate. Terus sekarang uji yang bantu saya. Terus? PLS algorithm. Terus start calculate. Gampang kan? Cuma 3 kali klik. Ya, udah bisa tuh. Saya yang dipandu sama Puji. Oke, udah. Kemudian klik apa Ji untuk lihat? Outer loading. Atau boleh langsung gambar. Ya. Gambar. Nah, boleh langsung. Oke, kemudian klik apa? Yang di bawah 0,5. Sambil tekan apa? Sambil tekan apa? Kontrol untuk menghapus yang di bawah 0,5. Kontrolnya jangan dilepas ya. Klik 1, terus sambil tekan kontrol. Klik apa lagi? X02, X103, X1010. Oke. Sama X203. Oke, Y-nya ada nggak? Y-nya nggak ada, Bu. Oke, klik apa? Klik kanan. Kayak hilang. Kemudian delete. Oke, klik kanan, kemudian delete. Oke, sekarang make sure lagi, ulangi cara yang sama untuk melihat apakah ya outer loadingnya sudah di atas 0,5 semua dengan cara yang sama. Klik apa? Calculate lagi, terus LS algorithm. Kemudian start calculate. Oke. Balik lagi ke gambar di sebelah kiri. Klik. Oke. Make sure ada nggak yang di bawah 0,5? Lihat X1. Ada. Oke, X2. X208. 201. X20. Oh iya, X201. Kemudian Y-nya ada nggak? Y-nya ada, aman ya. Ada. Nah, sekarang klik kanan. Balik lagi ke delete. Ya, oke. Sudah. Terus, diapain lagi? Calculate. Lagi. Sampai yakin nggak ada yang di bawah 0,5. Terus, LS algorithm. Start calculation. Oke. Sekarang kita balik lagi ke gambar. Udah, ada nggak ini bawah 0,5? Enggak. Nah, sekarang kita rapikan biar cantik. Nggak usah digeser satu-satu ininya, ditarik ke sini biar bagus. Lama. Klik kanan. Klik kanan, Ji. Kemudian line indikator left. Kalau mau ditaruh di sebelah kiri. Nah, cantik lagi kan? Nggak bolong-bolong. Kemudian kepuasan nasabah. Klik kanan. Line indikator bottom. Nah, cantik lagi. Ini udah cantik. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah valid semua? Kita make sure di sini. Apakah dia reliable? Balik lagi ke yang outputnya, yang sebelah sini ya. Ini kalau Anda menggunakan lisensi atau menggunakan versi trial, ini bisa ekspor ke Excel. Ya, bisa ekspor ke Excel. Jadi semuanya bisa terlihat di Excel outputnya.
dalam jumlah lembaran yang sangat banyak, tapi saya akan bahasnya yang kita ambil aja. Oke, ini karena saya sudah pernah pakai trial, jadi harus beli ya, disuruh beli seharga 7 juta. Karena dia pakai euro. Berapa ya? 400 euro ya. Oke, sekarang kita cek construct reliability and validity. Di outputnya di sebelah kanan gambar sudah kebuka, Ji? Udah. Ada construct reliability and validity di bawah quality kriteria? Ada. Ada. Oke, klik. Udah kelihatan? Nah, untuk mengukur reliabilitas, ya, mahasiswa banyaknya taunya sama Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Ya, ini ada Cronbach Alpha, Composite Reliability. Ada yang cuma menggunakan dua tanpa menambahkan average varian extract. Ya, kalau di Smart PLS ini harus ada. Ya, ada namanya uji validitas internal, ada uji validitas eksternal. Internal itu dibagi lagi, ada kualitatif, ada konstruk ya. Jadi harus terpenuhi di dalam Smart PLS ini. Nah, berapa minimalnya? Dia harus 0,5. Waduh, kalau kayak gini reliable nggak, Bu? Secara composite reliability dan Cron-based alpha ya, tapi bagaimana validitas? Ya, konstruknya. Nah, ini ada yang mengatakan kalau 0,4 masih marginal, masih submargin. Yang penting composite dan crown batch alpha-nya tinggi, it's okay, nggak masalah. Tapi ada juga yang tetap mengharuskan 0,5. Jadi nanti Anda tinggal melihat justifikasi teorinya saja, mana yang diambil referensinya, silakan. Nah, tetapi kalau 0,383 gimana ini? Kok ini kecil banget? Atau kita misalnya, Bu, gimana caranya dosen saya harus pakai teori yang mengatakan AV-nya wajib di atas 0,5 karena dia berpedoman kepada Chin et al. Ya, untuk menggaransi model ini betul-betul baik ya. Oke, saya kasih tahu cara Bapak Ibu semua. Klik kembali ke latihan workshop. Kita akan mulai menaikkan outer loading-nya. Jadi 0,6. Berarti yang di bawah 0,6 kita hapus semua. Nah, apakah berdampak terhadap AV-nya atau apakah berdampak terhadap R-square-nya? Kita lihat R-square-nya, balik lagi ke output. Coba Puji cek R-square di bawah quality kriteria. Klik R-square. Ada? Di situ. Oh ya, ada. Lagi. Ada. Klik R-square-nya. Oke, R-square-nya tinggi. 0,68. Adjusted R-square-nya 0,679. Tinggi ya, ini modelnya bagus. Di bawah 50%. Oke, kita balik lagi ke gambar. Sekarang kita naikkan rule of thumb-nya menjadi di bawah 0,6 harus di drop untuk menaikkan AV. Apakah betul nanti berdampak terhadap AV-nya naik? Oke, berarti kita ke kualitas layanan buang X104. Kemudian buang X109, sambil tekan kontrol. Kemudian buang X205. Kemudian buang X209. Buang lagi Y103, kemudian Y107, dan Y110. Benar ya, Ji ya? Iya. Oke, sekarang klik delete. Oke, kita calculate. Bu, jadi sedikit gimana dong, Bu? Ya memang begini, makanya sebelum dilakukan uji lapangan, ya lakukan terlebih dahulu untuk survei validitas dan reliabilitas kepada 30 responden. Jadi sebelum Anda menyebar kuesioner ke 200 responden di lapangan, lakukan pengujian di 30 responden untuk menggaransi indikator-indikator yang Anda gunakan adalah valid dan reliable. Ya, kalau udah seperti ini kan banyak yang terbuang, yang justru siapa tahu indikator ini adalah indikator yang menentukan variabel tersebut. Oke, kita lihat kembali ke gambar. Ada yang masih di bawah 0,5? Ada, ya. Ada. X210. X210. Oke, kita delete. Calculate lagi. Tinggi dia memang maunya ya. 0,5 AV-nya. Jadi langsung naik ya.
koefisien regresinya langsung naik. R-square-nya turun karena indikator-indikatornya sedikit. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, semua sudah di atas 0,5. Kita buat lagi biar rapi ya. Iya, 108 enggak? Oke, itu mepet ke 0,6 nggak apa-apa lah. Kita maafkan. Bottom, kemudian ininya right. Ya, kita mau lihat perbedaan AV-nya. Oke, kita lihat di sini. Uji klik lagi construct reliability and validity. Oke, jadi hijau kan AV-nya? Bagus kan? Naik. Yang merah cuma 1. Yang tadinya 0,3 jadi 0,44. Masih submarginal. Tidak masalah ketika crown base alpha-nya di atas 0,7 dan composite reliability-nya di atas 0,7. Ya, berarti modelnya sudah bagus. Oke, Bapak Ibu, inilah uji validitas reliabilitas. Tapi kalau misalkan Anda mau menggunakan hair, ketika dia AV-nya 0,48 sekian, itu nggak masalah ya. Yang penting crown base alpha dan composite-nya. Tapi kalau misalkan menggunakan chin, ini wajib di atas 0,5. Kembali kepada teori apa yang Anda gunakan. Kalau misalkan nggak bau banyak-banyak dibuang indikatornya, berarti turunkan rule of thumb-nya. Gunakan teori yang mensupport. Oke, setelah uji validitas reliabilitas, kita